Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdu wa syukrillah haqqa syukri. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki persepuluhan kedua bulan Ramadan. Persepuluhan kedua itu, kata Rasulullah SAW, berisi maghfirah. Sesudah yang pertama rahmah, sekarang kita berada pada malam-malam maghfirah itu. Mudah-mudahan dengan ketekunan kita merebut malam-malam Ramadan dan seluruh amal ibadah yang ada di dalamnya mengantarkan kita kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya rabbal alamin. Saya diberi tugas judul implementasi amar ma'ruf nahi mungkar secara benar. Topik ini jarang dibicarakan. Walaupun semua penceramah, pendakwah berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bagaimana cara melaksanakannya dengan benar sering sekali terluput dari perhatian. Bahkan ada kecenderungan ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu yang terkesan adalah pendekatan kekerasan, pendekatan yang tidak bersahabat. Kalaupun ada yang lemah lembut, itu sangat sedikit jumlahnya. Maka perkenankan saya mengambil satu teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk yang paling ekstrim, contohnya di dalam hadis Rasulullah SAW, tetapi dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang sangat indah, sangat bersahabat, dan sangat menyentuh perasaan. Peristiwa itu dikisahkan oleh sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, "Bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kami berada bersama-sama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kebiasaan Rasul membawa para sahabat beliau berbincang-bincang, berdiskusi tentang persoalan itu berada di masjid. Izza'a Arabi faqama yabulu fil masjid. Ketika mereka sedang berbincang asyik itu, datang seorang lelaki dari Badawi, dari pedalaman Arab, menghampiri mereka. Tapi sebelum datang ke mereka, menghampiri mereka, laki-laki ini kemudian berdiri ke sudut masjid, lalu kencing di masjid itu. Dia seorang laki-laki Badawi datang ke masjid sebelum merapat ke sahabat-sahabat Nabi, pergi ke sudut masjid lalu kencing di situ. Andai kata itu terjadi sekarang di depan kita, apa yang kita lakukan itu? Saya kira layak digampar itu orang itu. Dia kencing.
Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mah. Mah itu kalau kita bahasakan sehari-hari, cukup, jangan kencing di situ gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazurmuhu da'uhu wa qarahtumuhu hatta bala. Apa kata Nabi? Jangan kalian menghentikan kencingnya. Bayangkan orang sedang kencing disuruh berhenti. Wah. Nabi mengatakan jangan hentikan kencingnya, biarkan dia hingga selesai buang air kecilnya gitu. Jadi Nabi menyuruh biarkan dia kencing sampai selesai. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Sesudah laki-laki ini selesai kencingnya, lalu Nabi memanggilnya dan mengajaknya bicara. Apa kata Rasulullah? Inna hadhil masjid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Bahwa masjid ini tidak layak dijadikan sebagai tempat buang air kecil. Walal khazar, dan juga membuang kotoran lainnya. Innama hiya, sesungguhnya masjid itu adalah untuk sholat, untuk baca Quran, dan kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah kemudian memanggil dia baik-baik dan mengingatkan bahwa masjid bukan tempat kencing untuk buang kotoran lainnya, tapi masjid untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran. Kemudian Nabi memanggil seorang sahabat, lalu mengatakan kepada sahabat ini supaya membawa seember air dan menyiram air kencing itu. Hadirin sekalian, apa pesan dari hadis ini? Pertama, Rasulullah mengajarkan untuk kita dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah melakukannya dengan penuh kesabaran. Jangan dengan emosi. Andai kata si laki-laki yang kencing tadi dihadapi dengan emosi, barangkali sudah babak belur itu. Kencing di masjid itu setara dengan pelecehan rumah ibadah jadinya itu. Masjid bukan tempat kencing, tapi dia dengan enaknya mengeluarkan air seninya di masjid itu. Nabi kemudian mengatakan dan melihat dia biarkan sang laki-laki tadi itu kencing di masjid sampai selesai dia kencing gitu. Ini bentuk kesabaran yang sangat tinggi yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi seperti saya katakan, andai kata itu terjadi sekarang, saya kira tidak ada kita yang akan mau membiarkannya begitu saja. Jadi esensi pertama dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dengan sabar, tanpa emosi, dengan pikiran yang jernih, dengan akal sehat. Jangan kemudian dilakukan dengan penuh emosi, seradak seruduk, kemudian melakukan sweeping pada siapa saja, lalu melakukan kekerasan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Pesan kedua dari hadis itu adalah mengajarkan bahwa kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan, perbaiki.
Ini diperlihatkan tadi Rasul kemudian menyuruh salah seorang sahabat mengambil seember air lalu siram itu, bersihkan. Peristiwa ini memberi isyarat ketika seseorang melakukan kesalahan dan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka perbaiki kesalahannya itu. Jangan kemudian diberikan hukuman yang keras dan tidak setimpal sehingga akan menimbulkan kesan yang sangat keras bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kekerasan dan kebencian. Yang ketiga, ini yang terpenting ini. Rasulullah sangat memperhatikan seseorang yang akan diberikan amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih dahulu. Apakah yang bersangkutan mempunyai pengetahuan tentang Islam atau tidak? Itu harus dipelajari. Kenapa? Karena kalau dia belum tahu sama sekali tentang Islam, maka kekuatan kekerasan, maka itu akan berdampak bahwa Islam bukan agama yang damai. Oleh sebab itu periksa dulu apakah dia sudah paham tentang Islam atau belum. Kalau dia belum paham, beri pemahaman terlebih dahulu. Maka tadi Rasulullah mengatakan bahwa masjid bukan untuk tempat kencing, tapi masjid untuk sholat, tempat baca Quran, dan tempat berzikir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, benar bahwa amar ma'ruf nahi mungkar kita temukan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Semuanya mengarah kepada ajakan dan seruan untuk melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Dan itu dilakukan secara otomatis dalam setiap diri Muslim yang menyatakan dirinya beriman. Rasulullah mengingatkan kita bahwa siapa yang sudah memahami ajaran Islam, di pundaknya terletak tugas dakwah. Maka Rasul mengatakan, sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Tetapi tentu tadi yang kita ingin garis bawahi adalah bagaimana cara melakukannya secara benar. Saya ingin menyimpulkan dari hadis Rasulullah tadi, kita beri catatan penting. Pertama, lakukan dengan penuh kesabaran, jangan dengan penuh emosi. Yang kedua, berikan peringatan dan perbaiki kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan. Jangan berikan hukuman. Dan yang ketiga, baru kemudian memberi pengajaran yang baik dengan lantun dan santun, dan diberikan cara pemahaman yang sempurna bagi mereka-mereka yang hendak mendekati Islam dengan penuh sukacita dan semangat itu. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan semangat Islam yang penuh dengan kedamaian, yang dalam konteks sekarang ini selalu jadikan orang sasaran tembak dalam rangka dakwah kita, dan itu harus kita jawab dengan perilaku kaum muslimin, memberikan semangat, kesantunan, dan kedermawanan, apalagi kita berada pada bulan suci Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Lillahi bisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.